Ya, perkenalkan nama saya Henry Kyo dari Galeri Batik Tulis Pusaka Jaya. Awal kampung batik terinspirasi karena saya iri dengan kampung-kampung yang lain yang ada di Kota Malang. Jadi saya ingin membuat sesuatu yang beda. Apa yang bisa saya buat di lingkungan perumahan Karangkoindah? Saya iri karena di tempat lain bisa berkembang, sementara di lingkungan saya masih seperti ini. Masih tidak ada aktivitas yang berarti, yang bermakna. Tidak ada aktivitas yang memberikan kontribusi kepada masyarakat itu sendiri. Tidak ada aktivitas yang bisa bapak-bapak atau ibu-ibu yang tidak produktif akhirnya bisa memberikan suatu karya yang jadi produktif. Kenapa batik? Karena saya membatik. Ya, itu alasannya. Jadi karena saya bisanya membatik, ya itu yang saya bagikan cara bagaimana membatik, bagaimana membuat batik, menjual batik, memasarkan batik. Semuanya tentang kelestarian budaya. Yang pertama, kita nyalakan kompor. Loh, kok gak nyala? Kalau kita mau nyanting, kita nyalakan kompor. Ini pakai kompor minyak tanah. Minyak tanah aja udah sulit. Karena nyala api itu berarti semangat, berarti ada kehidupan. Beda kalau kita pakai cacing listrik. Itu mau diapain? Enggak, ini tadi apa? Udah ngerak kotor jadi jadi malah gampang buntu canggihnya. Gimana caranya? Kan bisa punya itu apa? HP Android semua kan? Kita search Google, cari gambar apa? Cari gambar bebek, gambar ikan, gambar bunga matahari. Ini dikombinasi dengan apa supaya jadi batik itu benar-benar nuansanya batik itu indah gitu ya, dipola, dibentuk ya apa namanya, diatur sedemikian rupa sehingga jadi kain batik itu penuh. Setelah jadi kain batik penuh tinggal dicanting. Pakai malam, pakai canting, kita warnai. Saya belajar batik dari main ke tempat teman yang membatik. Terus saya juga belajar dari buku-buku batik, terus juga dari YouTube, juga dari Google, dari buku-buku, pokok dari apapun informasi tentang batik, ya saya berusaha dapatkan, saya coba, akhirnya jadi batik, motif batik yang sangat bernilai, motif ikan koi. Justru kenapa batik-batik saya lebih banyak ke arah motif-motif ikan koi, karena sebelum saya membatik saya belajar beternak ikan koi, kita membudidayakan ikan koi. Karena dari ikan koi itu banyak filosofisnya yang terkandung dalamnya. Seperti dia melambangkan kesehatan, melambangkan banyak rezeki, memberikan semangat hidup baru. Awalnya kebetulan saya diminta sama Pak RW untuk menjadi seksi pemberdayaan masyarakat. Setelah diangkat jadi seksi pemberdayaan, berarti saya punya tanggung jawab bagaimana saya bisa memberdayakan masyarakat di lingkungan perumahan Karangkoindah. Ya, karena saya bisa membatik, ya itu yang saya ajarkan ke ibu-ibu. Siapa-siapa yang mau, kita gratis, kita ajarkan, kita bina, sehingga mereka bisa membatik, akhirnya bisa membuat batik, bisa menjual, bisa memperoleh penghasilan sendiri, dan akhirnya berkarya, bisa membuat galeri sendiri. Respon yang pertama, buat apa? Nah, itu. Kedua, terus mau arahnya kemana? Terus apa iso? Nah, ya, itu respon yang negatif. Respon yang positif, pasti bisa. Akhirnya ya kita utarakan ibu-ibu, bapak-bapak, saya sebagai seksi pemberdayaan masyarakat mau mencoba membina ibu-ibu, monggo ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau membatik, kita ajari, kita membatik.
Perkenalkan, nama saya Yulia Vankyo dari Galeri Utaka Jagat. Awal mula itu waktu dia cari ikan koi ya di Blitar, terus saya lagi bantu kakak saya ngasiri di rumah makan, dia makan di situ. Oh, itu awal. Iya, awal mulanya di situ. Sebelum nyuplai ikan gurame itu belum pernah ketemu ya, Mbak? Belum. Berarti setelah ikan koi itu baru ketemu. Bisa dijelasin nggak sosok Mas Hendri itu kayak gimana pas saat ikan koi sampai sekarang galeri ini, membuat galeri? Masih sama sih, cuman waktu kita Mas Hendri mulai membatik ini, mulai ada lebih sabar, lebih kalem gitu orangnya. Tujuan saya membatik, terutama suami istri itu kan harus saling support. Jadi apapun yang dia kerjakan, saya harus bisa gitu. Selalu ada kebanggaan apapun yang dia lakukan. Lebih kenal dengan masyarakat sekitar yang asalnya kita tidak mengenal mereka. Dengan membatik ini kita jadi lebih dekat dan lebih kenal dengan mereka. Mbak sekarang kerjanya apa? Membantu di batik ini. Membantu di batik. Iya. Berarti Mbak juga bisa membatik gitu ya? Iya, ikut membatik juga. Bentuk dukungan selalu membantu ketika ibu-ibu belajar di sini, ikut ngajari, terus ikut mensupport kayak gitu-gitu. Pernah nggak Mbak kayak kesulitan saat misalnya membantu batik atau nggak saat membuat batik? Awalnya iya, karena kan harus belajar. Lama-lama terbiasa. Yang paling sulit tahap apa nih? Pelorotan. Karena itu lebih berat, jadi selalu dikerjakan sama Mas Hendri. Biasanya kalau motif-motif batik itu terinspirasi sama apa? Kita misalkan lihat apa gitu ya, tanaman apa gitu, kita pingin gambar ya, itu yang kita gambar. Ada nggak Mbak perubahan sebelum sama sesudah dinobatkannya di kampung batik? Kampung ini? Sebelumnya kampung ini kan tidak dikenal sama lingkungan Malang sekitarnya kan. Nah, dengan adanya kampung batik ini, mereka yang di luar itu jadi tahu. Iya. Mbak bisa jelasin nggak kenapa sih mereka itu bisa tahu? Biasanya kita lewat media sosial. Setiap kegiatan itu kita upload di situ. Harapan Mbak untuk galeri ini sama kampung batik yang sudah dibuat? Untuk galeri sendiri, pinginnya sih semakin maju, terus kita punya galeri yang memadai, ada karyawan-karyawan. Terus untuk kampung batik itu pinginnya ibu-ibu itu lebih semangat lagi dalam membatik, sehingga yang namanya kampung batik itu benar-benar bisa terwujud. Kita harus memberi contoh bahwa kita itu bisa, dan kita bisa mewujudkan itu gitu. Belajar sama Mas Hendri itu bayar atau gimana? Enggak, beliau kebetulan dia jadi di RW kita pemberdayaan masyarakat. Dia ditunjuk sama Pak RW jadi ketua pemberdayaan masyarakat. Terus dia kebetulan Pak RW juga masih baru waktu ngajak TKK sini itu juga dia masih baru, tapi kan dia memang orangnya pede. Kalau usaha apa kan Cina, istilahnya kan ular terus gitu, berani resiko gitu. Terus dia pertama kali cuma belajar di yang sekarang jadi tamu itu cuma dia katanya 1 minggu ke sana, paling nggak lihat-lihat langsung ke WD itu kan. Jadi ngajari aku tuh dia dalam mereka masih belajar. Ya selisih berapa bulan gitu loh sama aku. Jadi ini salah satu alternatif saya memang cita-cita saya. Di samping itu lihat perkembangan kok UNESCO sudah mengakui setiap ya TV mulai menteri yang ikut RT ya berarti masuknya masih lupa. Yang pasti semua itu kan karena kekuasaan Sang Pencipta. Selama kita mau berusaha, kita berdoa, pasti selalu ada jalan. Jadi kenapa banyak orang bisa tahu kampung batik jika tak lepas kita dari berpromosi lewat media sosial, ada Facebook, ada Instagram, ada WA, macam-macam, juga dari YouTube, terus dari pameran-pameran yang diajak dinas, lalu dari pelatihan-pelatihan yang sering beberapa
ada beberapa mahasiswa ke sini juga itu dari situ. Ada nggak sih rencana ke depannya yang ingin dicapai dari Kampung Batik ini sendiri, Pak Bapak sendiri? Rencana ke depan ya cukup sederhana sih. Kita cuma ingin Kampung Batik jadi ikonnya Kota Malang. Bahwa kalau ada wisatawan, ada orang luar Kota Malang ke sini, pasti gimana Kampung Batik? Di Kampung Batik Karangturi. Soal kemajuan tentang Kampung Batik itu tersebar gaungnya di mana-mana, itu kemajuan. Terus semakin banyak orang yang berkunjung, yang cari informasi, mahasiswa yang penelitian, dinas-dinas yang kesini memberikan fasilitas-fasilitas, juga kemudian mengurus izin, mengurus hak paten, mengurus hak merek, dan macam-macam, itu sudah kemajuan. Itu suatu bukti bahwa ternyata kita tetap ada. Ya, kesulitan, kemudahan itu pasti ada. Cuma anggap aja kesulitan itu kan ya harus dijalani. Setelah dijalani, pasti kan ketemu solusi. Tidak mungkin kita ketemu kesulitan langsung balik kanan lari kan, tidak, harus jajak gitu. Pasti ada kesulitan, pasti ada. Dukanya anggap aja nggak ada, kita nggak punya duka, senang selalu. Karena apa? Semangat. Ya, pesan saya bagaimana kita harus mencintai budaya Nusantara, budaya kita sendiri. Karena kalau bukan kita yang mencintai budaya kita, siapa lagi? Yang tepuk tangan jawab.